tindakan-tindakan kejahatan ini kenapa? Karena kosong ya, kosong nasihat dari ulama tentang pentingnya ingat akhirat, jangan gampang membunuh ya, nanti akan ada neraka. Nah, kalau polisi itu dididik dengan agama yang baik, pasti dia nggak berani melakukan tindakan-tindakan pembunuhan luar biasa ini, apalagi pembunuhan terhadap anak buah sendiri. Kalau ada orang tua punya anak, anak-anaknya itu nanti gembira tuh. Kalau ditanya, "Apa nak, anak cita-citamu nanti?" "Bapak, Ibu, saya ingin menjadi polisi." Nah, bapaknya bangga, anaknya akan menjadi penegak hukum, pelindung pengayom. Ibunya juga berusaha mendidik anaknya agar bisa jadi polisi. Tetapi kalau citra polisi buruk ya, begitu anaknya mau jadi apa, Nak? "Saya mau jadi polisi." "Jangan, Nak, kamu nanti jadi brigadir J, bahaya nanti di brigadir J." Ya, assalamualaikum Bang Ahmad Kosinudin, monitor. Monitor, monitor, monitor. Ya, Waalaikumsalam. kalau kita coba perhatikan belajar dari kasus Brigadir J ini kan seperti yang Anda gambarkan, seperti gunung es kan. Semua semua terlibat di dalam beberapa lembaga juga terkait di dalamnya dan ini menyita energi pikiran yang luar biasa, ekstra. Seperti apa kasus ini jika kemudian dikaitkan dengan kekhawatiran publik dan dugaan publik sebagaimana yang kemarin, jangan sampai kemudian apa yang dikhawatirkan, yang disinyalir oleh Prof. Suteki itu nanti pada akhirnya menjadi sebuah model penyelenggaraan yang namanya police state. Nah, kira-kira begitu. Penyelenggara negara di mana polisi digunakan sebagai satu organ untuk mengelola sebuah negara. Bang Ahmad Kosunjin. Yang pertama saya justru teringat statement Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa ikan busuk itu dari kapalnya, dari kepalanya maksudnya. Nah, hari ini kita tahu bahwa yang busuk itu bukan polisi kelas polsek, kelas polres ya, atau polisi yang kelas di jalanan nilang ya, mereka minta duit gitu, bukan. Ini yang busuk justru kepala divisi Propam, polisinya polisi. Nah, ini kan satu tamparan keras kepada institusi Polri sebenarnya. Kepala divisi Propam Mabes Polri ya, yang harusnya dialah yang paling disiplin, paling baik ya, etisnya ya, dia paling taat terhadap peraturan. Hari ini kita saksikan kepala divisi Mabes Polri yang sudah nonaktif, Irjen Pol, nah bintang 2 lagi, Irjen ya, Irjen Pol Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Dan kasusnya bukan kasus ecek-ecek, pembunuhan. Dan bukan hanya pembunuhan biasa, pembunuhan berencana. Dan bukan pembunuhan berencana terhadap sipil, pembunuhan berencana terhadap anggota polisi. Dan bukan hanya pembunuhan berencana terhadap anggota kepolisian, pembunuhan berencana terhadap anggota polisi yang menjadi bawahannya langsung. Ini luar biasa. Saya tidak tahu nanti Pak Sigit Listio Prabowo itu mau potong yang mana lagi ini. Saya pasti ya, saya yakinkan ini banyak yang terlibat. 31 tadinya 25, sudah di tingkat 31 atau 34 yang diperiksa diamankan terkait kasus ini. Berarti ini kan satu kejahatan yang benar-benar bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Terstrukturnya karena ini banyak bintang yang terlibat, banyak ya jalur-jalur komando yang terlibat. Ini bukan oknum, ini sudah terstruktur di bawah komando Irjen Pol Verdi Sambo. Dan yang kita duga ini bukan hanya struktur dari sisi Verdi Sambo sebagai kepala divisi Propam Mabes Polri, tapi juga terstruktur dari sisi dia adalah sebagai kepala Satgasus Merah Putih. Ini yang saya belum tahu informasi apakah sejak kasus ini Satgasus Merah Putih itu dicopot. Yang kita terima kan hanya TR atau apa namanya, ada surat telegram dari Kapolri hanya terkait mutasi jabatan dia yang sebelumnya di Kepala Divisi Propam Mabes Polri dinonaktifkan dan sekarang dikandangkan di Yanma, di layanan markas di Mabes Polri. Tapi untuk posisinya sebagai Satgasus yang tidak dibantah oleh Polri dengan beredarnya surat keputusan Satgasus ya, sprint tentang penunjukan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai kepala Satgasus,
Itu tidak pernah ada pencopotan. Dan apakah kemudian memang ruang kerja Satgasus ini ruang gelap? Dulu ya ditetapkan juga tanpa diinformasikan ke publik, kita tahunya juga baru-baru hari ini, dan juga pencopotannya mungkin juga di ruang gelap. Nah, karena itu harus dibubarkan saja nih, bahaya. Karena dia seperti markas di dalam markas, komando di dalam komando, mabes di dalam mabes. Nah, kira-kira begitu. Beberapa ilustrasi yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, sistematisnya apa? Ini kan jalur komandonya tidak hanya di divisi Propam, bahkan bisa menjangkau Polda Metro Jaya sampai Polres Jakarta Selatan. Ini nggak mungkin kalau ini dilakukan tidak sistematis. Ada jalur komando, mereka kalau digerakkan tanpa jalur komando, nggak mungkin gerak Cak Slamet. Kombes ya, Budi Hadi Siswanto itu kalau yang manggil itu sama-sama Melati 3, apalagi di bawah Melati. Bintang 1 saja kalau dia tidak punya jalur komando, tidak punya komando langsung kepada si siapa namanya Budi Hadi Siswanto, dia akan tolak misalkan Kapolda Sulawesi Utara misalkan memerintahkan Kombes Pol Budi Hadi Siswanto datang ke TKP, walaupun itu di lokasi dia ogah. Ngapain dia datang? Kirim aja anak buahnya. Nggak ada jalur komando langsung. Ngapain? Tapi ini kan terbukti dia datang langsung ke TKP. Berarti ada jalur komando langsung dari Irjen Pol Verdi Sambo kepada Budi Hadi Siswanto. Dan juga di beberapa penyidik di Polda Metro Jaya. Nah, ini yang saya masih bertanya-tanya ini ya. Ini Kapolda Metro Jayanya kok masih belum dikabarkan statusnya bagaimana? Padahal anak buah Kapolda Metro Jaya, baik yang secara tak langsung ada di Polres Jakarta Selatan atau secara langsung yang memang bertugas di Polda Metro Jaya yang terlibat dalam kasus ini, karena sekarang sedang diperiksa, ada yang terlibat penghilangan barang bukti, penghalangan penyidikan dan penyelidikan, bahkan ada yang mencuri CCTV-nya. Ini belum ada satupun informasi atau rilis dari Polri tentang apa ya sanksi bagi Irjen Pol Fadil Imran ya, selaku Kapolda Metro Jaya. Dan masif, nah masifnya jumlahnya luar biasa Cak Slamet, dan Kapolri sendiri menyatakan akan ada kemungkinan perkembangan ya dari jumlah-jumlah yang sudah ada. Nah, 25 orang yang diperiksa pun sekarang sudah meningkat jadi 34 kalau nggak salah. Kalau nggak 31, 34. Kemudian jumlah orang yang diamankan di tempat khusus itu juga bertambah. Nah, saya melihat memang ini bukan hanya kasuistik, ini sudah seperti fenomena gunung es yang nampak hanya 4 ya saat ini baru 4 tersangka. Maka yang tidak nampak itu harus diproses semua sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada kesan di tengah masyarakat Mabes Polri masih melindungi penjahat. Karena orang yang melakukan pembunuhan itu penjahat, orang yang membantu pembunuhan itu penjahat, orang yang mendesain pembunuhan itu penjahat, orang yang menghilangkan barang bukti pembunuhan itu penjahat, orang yang merekayasa kasus pembunuhan menjadi tembak-menembak itu penjahat. Orang yang kemudian menghalang-halangi penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan itu penjahat. Dan semua penjahat ini harus diumumkan oleh Kapolri. Siapa saja, perannya apa. Yang perannya menghalang-halangi penyelidikan itu juga ada pidananya. Tetapkan tersangka. Yang menghilangkan barang bukti itu juga pidana 233. Tetapkan sebagai tersangka. Yang melakukan pencurian CCTV itu juga pidana. Tetapkan sebagai tersangka. Dan termasuk saya sependapat dengan Pak Taufik tadi juga dengan Pak Sulaiman Bepunto yang mengedarkan hoax ya tentang kabar tembak menembak itu juga pidana, tetapkan tersangka. Kalau kasus ini ya nanti diindividualisasi atau disimplifikasi hanya pada kasus pembunuhannya saja. Jadi kasus penghilangan barang buktinya tidak disidik, kasus penghalang-halangan penyelidikan dan penyidikan tidak disidik, pencurian CCTV tidak disidik, kasus menyebarkan hoax yang menerbitkan keonaran tidak disidik terkait kasus ini. Kemudian hanya diselesaikan dengan Irsus yang telah melakukan proses penyelidikan adanya dugaan tindakan pelanggaran kode etik Polri. Nah, itu tidak bisa, berarti masih ya Polri, bisa kita simpulkan Polri masih memelihara penjahat. Nah, ini penjahat-penjahat ini ya yang terlibat pembunuhan ataupun orang yang terlibat untuk menghilangkan jejak pembunuhan atau orang yang mengabarkan peristiwa rekayasa cerita dari pembunuhan yang ada tembak menembak itu harus semuanya dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, kita masyarakat awam khawatir, dan kekhawatiran bukan hanya kita. Anggota kepolisian yang lainnya juga ngeri. Waduh, masih ada sisa penjahat nih yang belum dibersihkan. Jangan-jangan kita nanti kalau kena kasus ya kena ada apa-apa bisa dihabisi seperti Joshua Huta Barat.
termasuk yang paling penting masyarakat umum. Kita menjadi tenang, oh begitu melihat wajah polisi berseragam di apa namanya, di polantas ya, di lalu lintas mengatur tenang kita melihat polisi, oh dia mengatur, melaksanakan tugasnya, mengatur lalu lintas, tenang kita, percaya. Tapi kalau penjahat-penjahat ini ya belum dibersihkan, kita melihat orang ya berseragam polisi mengatur lalu lintas, kita kemudian ragu, takut, khawatir, jangan-jangan itu masih gengnya Ferdi Sambo, jangan-jangan itu adalah geng orang yang melakukan kejahatan. Nah, ini kan khawatir banget kita. Nah, itu untuk menghilangkan kekhawatiran ini, saya mendorong kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, pertama, harus menuntaskan seluruh pihak-pihak yang terlibat turut serta memberi bantuan, memiliki andil dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat untuk diseret semuanya ke muka pengadilan. Kedua, menyeret semua pihak-pihak yang terlibat dalam merekayasa cerita tentang adanya kabar bohong tembak menembak, juga mereka yang melakukan penghilangan barang bukti atau merusak barang bukti atau menghalangi penyelidikan dan penyidikan, termasuk yang mencuri CCTV, semua juga harus ya ditangkap, ditetapkan tersangka dan dihadirkan di muka persidangan. Nah, kalau itu semua dilakukan, mudah-mudahan kepercayaan masyarakat akan pulih kepada institusi Polri. Demikian, Cak. Ya, ya tentu ini tidak sesederhana yang dibayangkan ya, dan harapan itu perlu dikawal karena nanti akan sangat ditentukan seperti apa sebetulnya dorongan internal kepolisian untuk melakukan pembenahan yang sifatnya bukan sifatnya bagian per bagian, tapi ini juga sudah sifatnya sistemik atau holistik. Nah, pertanyaannya seberapa optimis Anda melihat pembenahan itu bisa dilakukan, terutama kalau tadi yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Taufik. Ya, ini sederhana. Saya mengulangi statement saya. Kasus pembunuhan Baradae itu sederhana. Penyidik tingkat polsek saja bisa melakukan, asal jujur, asal tidak berpikir ada kepentingan dan seterusnya. Dan pembersihan yang saya sampaikan dua hal tadi ya, pertama ya menyeret semua yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, baik yang turut serta, turut melakukan, memberikan bantuan, memberikan sarana, atau yang kedua ya mereka yang membuat rekayasa, menghilangkan barang bukti, menghalang-halangi penyelidikan dan penyidikan, yang mencuri CCTV, semuanya diseret di muka pengadilan, itu mudah, sederhana. Syaratnya jujur. Ini kembali lagi ke statement saya yang awal. Ini polsek saja, penyidik polsek mengusut kasus ini mudah. Siapa yang punya kebohongan? Jelas. Siapa yang kemarin ngomong berulang-ulang kali mengatakan ini tembak menembak, tembak menembak, tembak menembak. Itu hoax itu. Selesai. Terus yang kedua, siapa yang kemudian melakukan pencurian? Ya, tanya penyidik itu kan, penyidik kan sudah tahu ada yang diamankan karena pencurian CCTV. Itu diproses. Siapa yang kemudian menghalang-halangi? Ada 25 yang diperiksa penghalang-halangan, ada tambahan. Periksa. Tinggal dicek peran mereka sejauh mana. Kalau peran mereka besar, tentu diberi pasal yang berat. Kalau peran mereka tidak besar, paling dikasih pasal 55 atau 56 hanya turut serta. Misalkan dia hanya turut serta menyebarkan kebohongan, berarti dia tidak kena langsung pasal 14, tapi dia kena kasus pasal 15-nya. Atau dia tidak langsung menyebarkan tapi mengutip ulang. Nah, berarti dia pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 junto pasal 55, 56 KUHP. Nah, ini agar ringan sesuai dengan perannya, tetapi jangan sampai dilepaskan. Saya yakin kalau ini nanti hanya disimplifikasi kepada kasus utamanya, karena kan ada dua kasus. Pertama kasus pembunuhannya, yang kedua kasus tentang beberapa tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri ini ya, untuk menghilangkan jejak pembunuhan, termasuk menghilangkan barang bukti, ya, menghalangi penyelidikan, kemudian menyebarkan berita bohong dan seterusnya. Tapi masih ada satu lagi, Cak Slamet. Ingat, ada cerita bahwa awalnya ada motif, ya. Kasus ini berawal motifnya adalah kasus pelecehan. Oh, itu menyakitkan keluarga Joshua Huta Barat, itu sudah meninggal dunia dituduh melakukan pelecehan. Oh, itu juga harus disidik itu. Putri Chandrawati, istri Irjen Pol Ferdi Sambo, harus diperiksa. Kalau dia terbukti bohong ya, mengedarkan kabar bohong bahwa dirinya mau dilecehkan oleh Barada Joshua Huta Barat, kena juga pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dia mengedarkan berita hoax juga. Kena pidana 10 tahun penjara begitu. Nah, itu sederhana, sangat sederhana. Tapi kalau ini tidak terungkap, maka kita menduga, satu, polisi tidak jujur. Dua, ada kepentingan-kepentingan politik di antara polisi sehingga mereka saling sandera.
Tiga, memang tidak ada komitmen untuk menuntaskan. Tujuan daripada proses penyidikan ini hanya sekedar untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa kasus pembunuhan itu sudah ada tersangkanya dan sudah ada yang diadili di persidangan. Kalau kerangkanya hanya tiga ini, mohon maaf, walaupun capaian sudah sampai Irjen Paul Verdi Sambo ditetapkan tersangka, tetap saja tidak akan mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Polri. Begitu, Cak. Kira ini juga momentum ya bagi institusi polisi untuk muhasabah lah kalau bahasa agama. Kalau bahasa motivasi itu introspeksi lah. Agar tidak mudah ya melakukan penangkapan terhadap aktivis, ulama yang memberikan kritik kepada pemerintah dengan tuduhan menyebarkan sara, menyebarkan hoax, ya kan. Mereka ini punya fungsi dan tanggung jawab yang sama, ingin berperan bagi bangsa dan negara ini. Kalau eksekutif perannya menjalankan pemerintah, legislatif perannya membuat undang-undang sebagai landasan mengelola pemerintahan. Yudikatif perannya adalah mengadili setiap pelanggar undang-undang. Nah, masyarakat rakyat biasa ini kami, ya aktivis dan yang ulama, advokat, ya, ulama, tokoh itu kan semuanya juga ingin berperan. Karena mereka tidak punya jabatan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, peran mereka itu yang menyampaikan pendapat. Bahwa pendapat mereka, kritik mereka ada yang sejalan, ada yang nggak disenangi, bahkan ada yang nyakitin kuping, harusnya biasa saja. Tidak perlu kemudian ditangkapi dengan dalih ini menyebar hoax, dengan dalih ini menyebarkan kebencian, permusuhan dan sara. Undang-undang ITE yang seharusnya menjadi gawang transaksi ekonomi di e-commerce malah dijadikan sarana represi kepada para aktivis. Jadi menurut saya yang pertama, yang solusi dan sekaligus rekomendasi itu melakukan muhasabah lah Polri, melakukan introspeksi. Kalau perlu ya perlu bikin acara untuk refleksi tentang Polri, seberapa jauh dosa-dosa Polri sehingga kok mendapatkan bala. Ini kan musibah yang luar biasa bagi Polri. Ini bukan oknum saja loh, ini sudah bala bagi institusi Polri. Itu yang pertama. Yang kedua, nah justru di titik itulah kemudian yang kedua, Polri harus melihat masyarakat, terutama ulama, itu sebagai mitra. Tindakan-tindakan kejahatan ini kenapa? Karena kosong ya, kosong nasihat dari ulama tentang pentingnya ingat akhirat, jangan gampang membunuh ya, nanti akan ada neraka. Nah kalau polisi itu dididik dengan agama yang baik, pasti dia nggak berani melakukan tindakan-tindakan pembunuhan luar biasa ini, apalagi pembunuhan terhadap anak buah sendiri. Nah karena itu ya ulama-ulama yang menyuarakan kebenaran, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, itu mereka semuanya harus dirangkul, didengarkan nasihatnya. Bukan kemudian kalau ulama menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar malah disidik oleh kepolisian. Ini menurut saya lancang ini. Nah karena itu dievaluasi juga tentang sikap Polri kepada ulama dan juga aktivis. Yang ketiga, saya kira ini kita nih Cak Slamet diskusi ini kan bentuk kasih sayang kita kepada Polri, kepada institusi penegak hukum Polri agar bisa menjalankan fungsi pelayanan, pelindungan, dan pengayoman masyarakat. Dan juga untuk memberikan citra Polri. Jadi sehingga kalau ada orang tua punya anak, anak-anaknya itu nanti gembira tuh. Kalau ditanya, apa anak cita-citamu nanti? Bapak, ibu saya ingin menjadi polisi. Dan bapaknya bangga, anaknya akan menjadi penegak hukum, pelindung, pengayom. Ibunya juga berusaha mendidik anaknya agar bisa jadi polisi. Tetapi kalau citra polisi buruk ya, begitu anaknya mau jadi apa, Nak? Saya mau jadi polisi. Jangan, Nak, kamu nanti jadi brigadir C, bahaya nanti di brigadir C kan. Itu kan menjadi buruk bagi Polri. Nah, kita ingin membangun citra yang baik bahwa Polri itu pelindung, Polri itu pengayom, Polri itu pelayan masyarakat, mencintai dan dicintai oleh masyarakat. Begitu, Cak, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.